Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 5 Juni 2022. Pada video kali ini saya akan membahas ada 8 saham ya. Ini mungkin sektornya agak beda-beda ya. Tapi saya jadikan satu video gitu. Jadi yang pertama ada TINS, kedua ada Inco, ketiga ada MDKA, keempat ada Antam, kelima ada Pegas, keenam ada Harum, ketujuh ada SMDR, dan yang terakhir ada NICL ya. Langsung saja ke saham pertama ya. Ada TINS ditutup di harga 1985 dengan perubahan minus 0,5 gitu. Nah, ini gambar lama ya, cup and handle ya. Nah, ini kemarin saya sudah bilang kalau misalnya TINS nyentuh 2050 dan nggak bisa breakout ya, jangan panik. Mudah-mudahan ini bentuk rounding ya, ngebentuk candle. Nah, ini udah candle merah. Oke. Mudah-mudahan ini dia kalaupun turun sampai 1900. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk entry lagi bagi yang belum. Bagi yang mau average down, misalnya udah punya di atas, kemarin gagal kejemput ya, bisa nambah muatan di sini. Ya, jadi kita spekulasi buy ya terhadap pattern yang sudah terbentuk. Gitu. Ya, pattern yang mungkin akan terbentuk ya. Nah, ini yang pertama ya, penannya ini dulu udah break ya, jebol, berhasil. Nanti kita push ya. Kita trading gini-gini aja ya Bapak Ibu ya. Yang penting ada gambarannya, jelas mau kemana, kita udah tahu. Gitu. Nah, untuk TINS tunggu di 1900 untuk mau masuk ya. Kita lihat volumenya ya masih kecil ya, tapi udah melebihi volume average. Asingnya masuk terus ya, good. Lokalnya masuk lagi ya. Coba yang kemarin 3 Juni belum kelihatan ya. Nah, si TINS ini nanti mau bagi dividen nih ternyata nih, di tanggal 6 ya. Di tanggal 6 ini dividen. Nah, nanti besok ya, berarti besok Senin mau bagi dividen ya. Ini nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada dividen trap ya. Nah, kalau dividen trap ini ya jadinya gagal. Penannya kemungkinan gagal gitu kalau ada dividen trap ya. Satu. Terus ini nanti yang kedua ya. Ya, mudah-mudahan ketahan di support sini lah, di 1700 ini. Gitu. Nah, cuma kalaupun nanti dia sampai sini ya, potensi cup and handle ini belum patah gitu. Nah, mudah-mudahan setelah rebound, setelah kena RB ya, dividen trap, langsung rebound kencang ya, karena ini satu hari sebelumnya di akum gede gitu ya. Untuk TINS seperti itu. Jadi selamat yang dapat dividen ya, cuma harus siap ada dividen trap. Nah, untuk yang belum punya, manfaatkan dividen trap gitu ya. Mudah-mudahan asingnya juga mau dorong harganya lagi seperti itu. Lanjut saham kedua ada Inco ditutup di harga 7.675 ya, dengan penurunan minus 3,15 gitu. Inco ya, balik lagi ke dalam channel handle-nya ya. Ini cup and handle. So, dia gagal untuk nembus naiknya ini ya, dimana jadi resisten di 8230-an ya, atau 8250 ya, 8250-an lah gitu. Ini jadi resistennya dia. Nah, Inco ini kayaknya dia kuat lah, di atas 7.600 nih kayaknya dia kuat ya. Mudah-mudahan dia retrace ke sini terus habis itu mantul. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy bisa ya, tapi harus siap kalau misalnya nanti dia jebol ke support selanjutnya, Bapak Ibu harus siap gitu. Jadi baik lagi, kalau spekulasi buy itu kita harus punya uang untuk average down gitu ya. Jadi jangan semua duitnya dipakai, nanti nggak bisa untuk average down, kitanya stres sendiri, panik ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit, dia turun malah senang. Kenapa? Nambah muatan, serok ya kan. Psikologisnya beda. Yang tadi yang satunya panik, yang satunya senang. Nah, dengan psikologi senang kita bisa ngadepin pasar lebih baik
gitu ya. Gak panik kan, jadi aduh kok turun, cut loss. Padahal waktunya bisa serok, tapi harus dilihat juga gitu ya. Nah ini si Inco volumenya ya, walaupun dia turunnya 3,15% ya, ini turun, tapi kalau dilihat volumenya kecil ya, gitu. Berarti memang ada yang buang barang tapi nggak diangkat ya, diikutin aja, ditampung, mau jual di mana dah lu gue terima gitu ya kasarannya kemarin gitu ya. Untuk Inco target masih ke 8.700 dulu. Lanjut sahabat 3 ada MDKA ditutup di harga 5.200 ya, dengan perubahan harga tidak ada 0,00%. Lihat volumenya meningkat tapi masih di bawah rata-rata ya, asing jualan, lokalnya belum ada. Nah, di sini juga terlihat di bandar detektor ya. Top 1-3-nya semua distribusi, average-nya netral ya. Jadi ada yang buang, ada yang beli, ada yang buang, ada yang beli ya. Ini sama aja gitu. Nah, MDKA ya, dia berhasil keluar dan naik. Nah, dia ini ketahan di 5.300 ini ya. Bertahan keluar cuma gak jebol-jebol nih kemarin. Nah, padahal nih kalau breakout, nah saya bilang 2-3 candle pastikan. Ternyata dia langsung false breakout ya, turun lagi ke 5.200. Nah, di sini ini sebenarnya titik-titik persinggahan tengah lah ya antar untuk MDKA. Nah, karena dari support ke support 7%, ini mungkin ada persinggahan. Area persinggahannya si MDKA di area sini. 5.200 sampai 5.175 lah. Ya, itu area persinggahannya si MDKA. Nah, cuma memang ini kalau mau beli di sini masih tanggung banget ya, Nah, jadi kalau menurut saya sih ya, kalau dia ada kasih rambut ke sini nih ke area MA20, nah itu mulai beli lah. Ya, bisa mulai beli di harga 5.000, 4.900-an tuh bisa beli. Gitu. Kalau sekarang kayaknya harganya masih terlalu ketinggian, tapi kalau takut ketinggalan bisa beli, cuma harus punya duit untuk average down. Itu kuncinya ya. Money manajemennya Bapak Ibu. Siap harga turun ya, bisa beli lagi gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan MDK bisa lanjut. Selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 2.500 ya. Dia bentuk hammer. Nah, ini mungkin agak bingung ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana, kita hapus saja kali ya, ini terlalu banyak ininya. Nah, kemarin tuh pertama ada double bottom ya, cuma belum tahu nih bakal terbentuk apa enggak, cuma kita hapus dulu ya. Nah, terus ini kemarin skenario-nya dari sini, titik yang di sini, ini udah turun. Kemarin saya bikin video di sini, saya bilang ini pertengahan jalan, dia antara mau naik atau mau turun. Bablas nembus supportnya, ternyata dia naik ya, yang naik ke sini. Nah, jadi ini kita hapus. Nah, oke. Sekarang tinggal seperti ini untuk Antam ya. Nah, mudah-mudahan Antam mau menguji lagi di resisten 2.600 ya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau dilihat ya, ini memang koreksinya kecil ya, volumenya kecil ya, koreksi volume kecil satu. Yang kedua, asingnya masih masuk ya. Kemarin bandar lokal juga sempat masuk nih sebelum tutupan ya, tanggal 2-nya. Tanggal 3-nya belum keluar. Di bandar detektor dia ada big akumulasi ya, tapi jadinya normal akumulasi karena yang biasanya sedang ya, top 3 ya, nih big akumulasi. Oke. Ini akumulasinya gede. Nah, BK kenapa small akumulasi? Karena ya ini mungkin dia satu udah punya banyak barang, dan yang kedua ini ada yang sempat jualan juga gitu. Ya, jadi BK belum tentu karena barangnya udah banyak sebenarnya makanya dibilang small akumulasi, tapi ada yang baru mau beli makanya dibilang big akumulasi untuk top 3-nya di Antam gitu ya. Nah, Antam target masih bisa ke atas mudah-mudahan. Yang penting follow the trend ya. Patah kita harus disiplin gitu. Ya, patah harus disiplin untuk Antam. Lanjut saham kelima ada Pegas ya. Pegas ditutup di harga 1.790
ya, dengan perubahan harga positif 0,28%. Nah, ini kalau dilihat ya terlihat banget ya, dia bikin flag di sini. Oke. Nah, dividennya si Pegas nih tanggal 8 ya, dividen dia tanggal 8. Nah, mudah-mudahan nih masih ada waktu 2 hari, 6, 7, 8 ya, 3 hari lah sampai hari dividennya. Nah, kalau si PTBA dia malah naik tipis gitu ya, 2%-an gitu. Nah, mudah-mudahan Pegas bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan pas tanggal 8 ini udah break lah, udah nyentuh ke 1900 inilah mudah-mudahan gitu. Jadi saat nanti ada ARB pun harganya masih oke gitu loh, maksud saya, ya kan? Nih saya di sini, nah ini aja dia nanti ARB langsung ke sini satu, ya. Ini ARB kedua nih di sini, ya. Terus ARB ketiga gitu. Nah, kalau 3 kali ARB balik lagi ke harga 1.500 gitu. Ya, itu aja kalau di 1.900 gitu. Nah, makanya kalau bisa mudah-mudahan dia bisa 1.900 dan ARB nggak sampai 3 kali gitu. Ya, untuk Pegas. Nah, cuma ini kalau dia tembus flagnya, dia akan terbang, akan ngacir ya. Akan ngacir. Kenapa? Nih volumenya meningkat satu. Yang kedua, asingnya masih masuk banyak ya, asingnya masih masuk banyak banget ya. Lokalnya jualan tapi dikit banget ya, nggak ada apa-apanya ini dibanding akumulasinya si Pegas gitu ya. Jadi memang yang mengkontrol Pegas nih asing ya, asing lebih banyak, asing lebih berpengaruh di Pegas gitu ya. Target masih 1.900, saya rasa tahun ini bisa ke 2.300 untuk Pegas gitu ya. Selanjutnya ada Harum ya. Harum tutup di harga 2.410 ya, dan perubahan harga 4,33%. Nah, dia habis stock split 1:5 ya, jadi harapannya dia lebih lincah sekarang ya, walaupun jumlah lembarnya lebih banyak gitu ya, cuma nanti dia harganya lebih murah, lebih lincah harapannya gitu. Nah, ini volumenya langsung meningkat gitu ya, volumenya lebih meningkat. Asingnya sudah mulai masuk lagi ya, lokalnya belum kelihatan gitu. Nah, ini dia kemarin sempat mau breakout ya, pertengahan jalan di breakout. Nah, mudah-mudahan ini bisa lanjut naik terus untuk MDK, karena di sini head and shouldersnya patah ya, ngebreak ya udah. Mudah-mudahan bisa lanjut naik ke atas dengan target ke 2.700 ya. 2.700 berarti 14%-an gitu untuk Harum. Selanjutnya ada SMDR. SMDR ditutup di harga 3.810 ya, 3.810 dengan bentuk doji ya, perubahan harga 0,53% ya. Volumenya good, volumenya masih bagus, tapi asingnya jualan ya. Ini juga jualan lokalnya. Nah, kalau dilihat memang di bandar detektor semuanya big distribusi gitu. Nah, ini kayak si AK buang barang paling banyak, yang lainnya numpangnya nampung ya, tapi ini nampung nih retail XC ya kan, ajaib ya XC itu ya, PD ya, IF-nya apa saya lupa nih gitu ya, yang nampung retail nih YP ya, YP retail ini ya. Kalau institusi nggak mungkin sekecil ini gitulah ya, intinya ini udah harus hati-hati SMDR karena sang pelautnya sudah keluar ya, mulai keluar lah, bukan sudah keluar ya, sang pelaut jualan gitu. Nah, mudah-mudahan besok bisa naik sedikit baru dibanting gitu ya. Jadi ini kalau secara target dia udah break udah nembus ya, tercapai ya dari yang saya gambarin kemarin ya kan. Ya, kalau saya bilang ini kalau dia breakout, saya buatnya ini ya, jadi saya breakout akan kemana, ke sini ya. Nggak tahu nih Bapak Ibu ada ngikut apa enggak ya, saya nggak tahu, cuma yang jelas saya sih cuan di SMDR gitu
Oke, cuma ini yang penting besok masih bisa breakout lagi gitu. Nah ini kalau ketahan di 3750 ini bagus, berarti dia sideways lagi kayak gini, terbang. Nah nanti dia gini terbang lagi gitu ya. Nah cuma ini kalau udah naik tinggi ya, udah naik tinggi terus muncul nih ya candle gini ya, ini udah hati-hatilah lampu kuning ya. Tinut untuk SMDR ya. Ya peringatan aja sih, bukannya tebar fir, bukan, cuma peringatan untuk kita. Oke, seperti itu. Lanjut, saham terakhir ada NICL ditutup dari harga 114 dengan penurunan harga minus 4,2%. Nah, NICL gagal breakout ya di 119-120 nya gagal breakout. Dia bikin cloud ya, black cloud, dark cloud ya, namanya dark cloud inilah. Jadi kalau di puncak nih karena udah di atas gunung terus nembus awan terus merah, dark cloud ya, dan dia piercing ya, piercing itu menembus. Nah jadi ini tanda-tanda jelek, intinya gitulah, tanda-tanda mendung ya, mendung mau turun hujan gitu. Nah kalau dilihat volumenya ini juga emang gede banget ya, seperti sebelumnya lah ya, walaupun belum segede ini awal-awal. Nah tapi ini termasuk besar. Terus asingnya udah keluar juga ya, asing keluar lumayan banyak nih. Lokalnya nggak kelihatan, cuma di sini kalau statusnya ini peak akumulasi. Nah peak akumulasi di sini ini karena asingnya keluar ya, berarti yang beli banyak itu sih lokal ya. Lokal di sini ada PD, ada OD ya, DRCP ini saya kurang hafal ya, yang jelas PD ini IPOT gitu. Nah tapi kalau udah beli segini banyak ya mungkin institusi gitu ya. Nah ini yang jualan YP Bandar kayaknya ya, YP Bandar dia bisa ngebanting harga, CC juga, XC ya, ajaib ya, anak ajaib ya, XC ya, kalau nggak salah. Terus ini sisa-sisanya lah ya gitu. Nah mudah-mudahan ini masih bisa ditahan dan lanjut naik gitu. Nah kalau YP sini saya yakin ya 70% Bandar lah gitu ya, dia jualannya pas di pucuk dia banting harganya gitu ya. Seperti itu untuk NICL ya. Jadi NICL menutup perjumpaan kita di video kali ini Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya minta tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya. Apabila video ini dirasa bermanfaat bisa juga dibagikan kepada teman-teman atau sanak saudara Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, salam sehat selalu.